tanya sama semua, hasilnya tinggal nonton dan lihat. Dan juga dari penulis bukunya Inspired by Cerita Belum ya kenalin Mommy. Nanti udah nonton kan? Sempet ya satu, oke. Tinggal kita kesempatan biarin respon penonton. Dan semua all cast terima kasih. Yang pasti saya pribadi lihat Putri, wow, keren banget. Berapa kali saya post itu, wah, Reza has a match. Reza bahaya loh Reza. Congrats, selamat juga, semuanya keren sekali dan dibentuk sama Kang Benny-nya benar-benar realita banget, believable banget. Bisa lihatnya tuh serem kalau ini terjadi. Ini film horror tapi bukan horror buat saya, lebih serem daripada nonton film horror. Dan ini saya pribadi juga punya punya message bahwa perempuan tidak boleh diremehkan, tidak boleh harus punya harga diri. Jadi message di film series ini cukup dalam dan saya lihat mudah-mudahan jadi inspirasi untuk masyarakat Indonesia, jadi eye opener. Apa yang punya perasaan, saya bisa bayangkan perempuan kalau ditindas kayak apa atau diremehkan. Mudah-mudahan dari series ini jadi sesuatu yang kita bisa terinspired. Itu aja dari saya, dan sekali lagi terima kasih untuk all cast, crew, sutradara, all the team and WeTV, thank you. Mudah-mudahan series ini jadi kebanggaan WeTV. And sekali lagi tim MD Pictures, terima kasih atas dukungannya. Tadinya, sorry saya mau nambah sedikit, tadinya ini skrip layar lebar udah jadi, tapi gimana kita akhirnya bisa mau jadikan series ya, dan saya bisa rayu Reza ini kali, dia bilang itu saya mau. Kalau Reza bilang itu saya mau, namanya udah menang. Ceritanya suka, dan gimana sampai proses Putri gabung di MD ya, pertama kali belum layar lebar tapi ke series dulu. Jadi saya sangat excited. Benar-benar mudah-mudahan film ini, series ini jadi sesuatu kebanggaan MD dan WeTV. Itu aja dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih juga Kang Benny, luar biasa banget ya. Dan penulisnya juga sangat brilian gitu dalam penggarapan serial ini. Dan juga tentunya semua cast, mau saya tambahkan tadi yang Pak Manoj sudah sampaikan, Reza, Putri di saat saya visit, nanti Putri mungkin bisa ngobrol lebih, bisa menceritakan lagi saya visit ke lokasi, bener-bener sampai raut mukanya tuh kebawa sekali sama jalan ceritanya. Sampai di saat itu saya melihat, wah ini bener-bener skrip yang sangat luar biasa. Semoga nanti para penonton, masyarakat Indonesia bisa juga merasakan pedihnya, lukanya gitu. Bener-bener nih jalan cerita yang kalau saya bisa bilang dari episode 1, setiap menit sama Kang Benny dibikinnya itu bener-bener ngiris hati terus gitu. Bener-bener seru lah nanti tontonannya. Kami berharap layangan putus ini, WeTV Original Layangan Putus, bisa diterima dengan baik, bukan hanya di Indonesia, tetapi dari semua penonton WeTV di seluruh dunia. Mohon doa restunya. Terima kasih. Ya, boleh tepuk tangannya untuk Ibu Leslie Simpson ya. Dan selanjutnya kita persilahkan, ini sutradara dari WeTV Original Layangan Putus, Kang Benny Setiawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih saya ucapkan atas kehadiran semua teman-teman di sini. Saya nggak banyak mau bicara, tapi saya lebih kepada bahwa saya mengucapkan terima kasih pada para pemain yang sudah total sekali bermain. Reza, Putri, Dita, semua termasuk si kecil ini, semua bagus mainnya, dan itu membantu saya karena terus terang bahwa saya ini pertama kali web series, dan di awal saya membayangkan
saya dikasih kuota waktunya sedikit sekali Pak Manus. Jadi dengan waktu yang sangat begitu padat, singkat, ya kita dikejar harus menyelesaikan berapa scene dalam satu hari. Itu betul-betul kalau bukan timnya kuat, pemainnya kuat, itu tidak akan pernah terjadi film ini. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar dan saya menunggunya juga dengan begitu tegang karena saya mengetahui setiap adegan pada saat syuting dan hasilnya itu jauh lebih baik ketika setelah proses editing. Semoga film ini, series ini bisa diterima oleh semua khalayak di Indonesia maupun di dunia. Terima kasih. Ya, boleh tepuk tangannya ya untuk Kang Benny Setiawan. Ini dari tadi bolak-balik nyeplosnya film, berarti ini series terasa film ya. Luar biasa sekali. Dan mungkin ini selanjutnya ya kita akan persilakan ini kalau di bawah ada tulisannya inspired by real life sensational love affair recited by Mami Aisef. Kita persilakan Mami Aisef untuk menyapa teman-teman media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya di sini cuma memenuhi undangan MD dan terima kasih karena telah me-package tulisan saya di sebuah novel terus dijadikan sebuah karya web series. Kemarin sempat nonton saya udah dicuplikin satu episode. Ya, alhamdulillah malah berasa kayak pengen nonton lagi gitu kayaknya sampai ending. Jadi ya semoga nanti bisa diterima dan animonya bagus. Ya gitu aja. Terima kasih. Iya, boleh tepuk tangannya untuk Mami Aisef ya. Sudah melihat episode pertamanya ya berarti ya. Dan pengen lihat selanjutnya? Yang lain juga pasti pengen ya. Jangan lupa nanti mulai tanggal 26 November. Baik, ini selanjutnya kita langsung persilahkan aja ya untuk Mbak Uhud Komedia ya. Hanya satu pertanyaan ya. Satu pertanyaan cukup. Oke, silakan Reza, boleh langsung dijawab. Ya, selamat siang semua rekan-rekan wartawan. Terima kasih sudah hadir. Pak Manus, terima kasih. Leslie, thank you so much for kerjasamanya kali ini yang kesekian kali, terutama Kang Benny juga. Ini setelah sekian tahun saya tidak merasakan kembali di direct oleh Kang Benny gitu ya. Cukup lama rasanya sejak 3 Hati zaman dulu gitu ya. Oh iya, sejak Twi for Viare, sejak Twi for Viare cukup lama. Itu udah lama gitu dan Kang Benny itu selalu jadi sutradara yang menurut saya sangat enak sekali untuk bisa bekerja sama gitu. Saya selalu menunggu ketika bisa bekerja sama dengan Kang Benny. Jadi thank you Kang sudah mendirect dengan begitu sabar dan baik. Kepada aktor-aktor yang bandel-bandel. Putri juga sebagai lawan main saya yang sangat luar biasa. Terima kasih buat energinya walaupun galak. Kalau ditanya siap dibenci apa enggak, harus siap gitu ya. Maksudnya ya selama perannya memang seperti itu dan nanti mungkin masyarakat yang menonton akan merasa kayak kesal banget atau sebel atau bahkan benci banget, ya itu sudah bagian dari tanggung jawab dan resiko mengambil peran ini. Memang MD itu senang menyiksa dan membahagiakan at the same time. Terkadang dia membuat saya begitu bahagia atau begitu dicintai, tapi juga bisa membuat saya begitu dibenci oleh orang. Itu ya saya sih siap-siap aja sih sebenarnya. Malah yang saya tunggu adalah semoga Layangan Putus bisa menjadi satu series yang bisa dinikmati sebanyak-banyaknya audiens di luar sana gitu. Karena pengalaman menonton series rasa sinema gitu ya, rasa film gitu, mudah-mudahan itu bisa dirasakan lewat menonton Layangan Putus. Itu aja sih. Terima kasih. Oke, itu jawaban dari Reza ya. Jadi sudah siap ya? Hanya adaptasi saja dan yang diambil itu hanya seperti apa sih? Tipikalnya sama gitu. Jadi ya enggak sih gitu, berbeda soalnya sama yang di novel pun berbeda. Jadi mungkin bisa dibeli novelnya, dibaca sekalian, disaksikan serialnya, gitu aja. Oke, pertanyaan saya tadi boleh dijawab langsung ya Pak
Pak Manoj dan sama Ibu Leslie tadi terakhir ya. Saya kenapa pertanyaan yang bagus? Kenapa ceritanya lebih religi? Kita nggak ambil angle religinya, lebih universal. Ya, saya lihatnya gini. Di dalam kita debat banyak mau ambil angle yang mana. MD udah terkenal dari surga yang tadi rindukan, ayat cinta, religi yang lebih kental, drama di ini kali. Nah, kita mau alasannya dari saya pribadi setelah bahas sama tim semua, kita mau lebih modern, lebih universal. Saya lihat WeTV marketnya mau coba gimana caranya tembus perhatian di luar. Cerita ini bisa relatable di seluruh dunia, udah nggak agama apapun bisa relate ke cerita yang drama keluarga, selingkuh, poligami, relatable. Jadi saya mau marketnya lebih luas aja. Dan di sini ini kan balik lagi mau adaptasi atau inspired dari bukunya, kita mau lari tapi bukan mau lari, lebih mau ada flavor yang beda lah ya dari MD, nggak repeat formula MD. Ini sangat beda dan ini real story aslinya. Saya hanya pengen in short mungkin mau lebih universal. Dan balik lagi kalau boleh jujur, namanya pakai insting kita. Instingnya mengatakan kita beda, coba lari lebih universal. Nggak ada formula, belum ada analytics, kenapa harus? Ya kalau itu dijawab susah sekali. Mungkin lebih insting dan mau lebih universal singkatnya. Ya, Les, kenapa kamu berani sih VTV ambil dewasa? Kenapa coba? Iya, pertanyaan kayak gitu ke saya. Oke, mungkin saya mulai dengan saya pengen teman-teman wartawan yang hadir di sini untuk bisa berpikir lebih besarnya tuh begini. Kita ngambil penulis lokal dari Indonesia dan kita pengen membesarkan penulis-penulis kita untuk bisa gede di luar negeri gitu. Jadi melalui WeTV kita memproduksi satu konten yang ceritanya sangat kuat dan kita bikin gede di luar negeri dengan semua sutradara, dengan para cast yang kualitasnya, actingnya udah istilahnya udah bisa, kita harus bisa menerobos di luar dari pasar Indonesia ini gitu. Nah kita juga nggak maksa ya, bukan yang scene yang nggak pas dibikin gitu supaya menarik perhatian, tapi memang cerita layangan putus ini sangat relevan dengan scene-scene tertentu. Kita juga nggak melewati batas. Nanti teman-teman wartawan juga bisa, teman-teman media bisa nonton. Pas banget gitu jalan ceritanya dengan scene yang dibikin. Kang Benny bikin dengan art yang sangat seni, yang sangat smooth, dengan kelas gitu. Jadi para cast juga memainkannya dengan semoga ya dengan memang membawa perasaan gitu. Itu sih yang kita harapkan supaya bisa diterima dengan baik di semua negara. Jadi ya semoga bisa trending di mana-mana. Terima kasih. Menilai itu kan bukan saya, tapi mungkin Pak Manos yang sudah melihat. Karena saya ada di sana setiap hari melihat adegan itu. Jadi yang membedakan itu adalah karena cerita mungkin boleh sama ya, tentang perselingkuhan, banyak sekali film-film seperti itu. Tapi yang membedakan adalah siapa sutradaranya, siapa pemainnya, siapa penulisnya. Jadi banyak sekali hal-hal yang menarik dari tulisannya, banyak yang bisa digali dari pemainnya. Itu yang membedakan film ini beda dari yang lain. Treatment saya juga berbeda, pemain juga melakukan hal-hal yang di luar dugaan saya. Jadi perbedaannya ya mungkin bukan dari cerita, persamaannya bukan dari ceritanya, tapi berbedanya dari siapa yang menggarap dan siapa pemainnya semua. Untuk lebih melihat perbedaan itu mungkin Pak Manos yang harus menjawab karena dia yang sudah menonton. Ya, saya lihatnya gini.
kita udah bikin balik tadi ayat cinta, surga yang tadi rindukan. Biasa hero-nya gimana? Poligami, cowok yang udah bikin poligami, ya ngomong abu-abu, ya kita bikinnya abu-abu ada alasan. Di sini konsepnya udah beda banget apa yang dari MD, ya cerita poligami atau cerita berselingkuh banyak ada ya, mau di layar lebar, seri sinetron, tapi bedanya di sini itu betul sekali apa yang dikatakan Kang Benny dari pemain, ya lihat Putri di sini sebagai Kinan itu real banget, itu benar-benar layar lebar, dialogsnya. Kalau biasa MD kalau dia tahulah sinetron itu satu hari satu episode, tayang 100 episode, 200 episode atau sampai lebih. Bayangkan ceritanya, jadi satu hari kita episode 20 tuh satu hari. Ini sampai draft 15, draft 10, jadi treatmentnya aja udah beda. Nah di sini yang jadi menarik, jadi beda. Apa yang disampaikan pemain, direction, ya sampai treatment film lah. Ya benar-benar treatment film mungkin lebih susah, film 2 jam, ini 10 jam, tapi treatment film, gradingnya, sound mixingnya, jadi paket ini yang jadi beda. Dan saya jamin orang nonton nggak ada series Indonesia yang saya belum lihat sestandar storytellingnya. Kita udah lebih dewasa cara lihat series ke depan, bukan adegan yang dewasa tapi cara storytellingnya. Mudah-mudahan bedanya kelihatan setelah mudah-mudahan setelah Anda nonton baru bisa nilai, oh ini kita levelnya naik level. Silakan. Saya nambahin sedikit aja, jarang sekali saya mendapatkan kesempatan untuk berperan dalam sebuah series ataupun film gitu ya, menjadi karakter utama pria gitu yang secara karakter seperti yang tadi udah banyak didengar punya kemungkinan untuk akhirnya dibenci gitu. Karena biasanya karakter-karakter utama itu selalu menjadi hero, selalu menjadi ya baik, kemudian pasti memberikan sesuatu yang akan disukai dan lain-lain. Tapi buat saya Layangan Putus adalah sebuah potret dari realitas, dimana perbedaan itu bukan sesuatu yang perlu dikedepankan, tapi apa yang esensial dalam cerita ini, bahwa cerita ini akan dekat kepada masyarakat. Siapapun mungkin bisa mengalami ini atau sudah mengalaminya, dan yang belum semoga tidak mengalami. Jadi ini adalah sebuah potret dari realita yang ada. Ini bisa menjadi satu refleksi bersama aja sih pada akhir. Gitu. Terima kasih. Setuju sekali. Jadi mau nambah juga nih. Dan saya lihatnya di sini apa yang dikatakan Reza betul sekali. Ini karakter Kinan ini yang benar-benar bakal jadi inspirasi perempuan. Nah itu harapan sekali dari saya. Harapan saya bahwa perempuan akan terinspirasi setelah nonton series ini. Itu penting, mudah-mudahan terjadi. Unexpected ending. Sampai saya cerita sedikit nih, Reza sama Putri, wah emosi banget draft yang sebelumnya, betul. Sampai akhirnya kita setuju, kita rubah cerita endingnya. Jadi emosi banget mereka sama tim kreatif, kita sampai bahas nggak bisa. Jadi segitu debat dulu. Jadi saya kira itu bedanya dari series ini dan sebelumnya atau pernah ada atau yang MD telah buat. Makin. Oh ya, pertanyaan tadi apa Mas ya untuk yang belajar tadi ya? Boleh diulang sedikit mungkin? IP lokal. Iya, IP lokal. Karena cerita lokal mungkin kesempatan buat diterimanya lebih besar. Sebenarnya lebih penulis Indonesia ini belum diberikan kesempatan mungkin ya, kalau boleh saya bilang. Tadi pertanyaannya mungkin juga bisa Pak Manus bisa tambahin, kalau bioskop
masuk layar lebar ya masih cangkupannya lokal, mau masuk ke luar negeri ya sangat limited gitu. Sedangkan melalui platform digital seperti WeTV ini kita sekali tayang serentak di seluruh dunia begitu. Kesempatan untuk didistribusikannya secara digital ini memberikan kesempatan baru kepada penulis-penulis lokal Indonesia. Harapannya dari WeTV kan kita mengambil IP lokal, penulis lokal, harapannya keluar gini nama-namanya ini bisa dipandang oleh global gitu, termasuk sutradara, termasuk para cast, karena memang sudah itu memang agenda WeTV untuk kita masuk ke Indonesia adalah untuk membangkitkan dunia hiburan Indonesia supaya dipandang oleh dunia begitu kan. Apalagi aktingnya Reza dengan Putri, siapa sih yang orang Indonesia yang nggak tahu gitu kan, jagoannya, sutradaranya pun Kang Benny, tapi orang di luar negeri kan belum tentu tahu gitu dengan semua kehebatan para kru dan cast ataupun penulis gitu. Karena cerita selingkuhan kan sangat mendunia ya gitu. Dan tetapi woman empowerment-nya di sini yang sangat apa ya, kalau boleh saya bilang real banget gitu. Jadi juga saya harus bela Reza sedikit, menurut saya bukan jahat gitu, tapi manusia gitu ya. Memang dunia pernikahan di Indonesia siapa sih yang nggak tahu gitu dengan kasus-kasus yang ada. Semua yang ada di berita. Nah ini kita angkat dengan sangat real, tidak kita sensor, tidak kita kurangi, ya kita bawa saat memang keadaannya seperti itu gitu, supaya ditonton masyarakat, bisa dilihat. Kita berani sekali untuk mengangkat topik-topik yang memang real, ada di belakang pintu kamar, yang mungkin tidak berani diangkat di serial-serial lain. Nah ini akan kita angkat di sini gitu. Oke, sudah cukup terjawab Mas? Oke, baik, selanjutnya ini pertanyaan berikutnya untuk Putri ya. Mau diulang pertanyaan atau sudah cukup? Boleh diulang sedikit pertanyaannya. Berat atau enggak ya? Seberapa emosional di film di series ini karena sering berperan menangis juga, sama sempat amit-amit nggak sih selama syuting? Amit-amit sama syuting. Amit-amit itu jangan sampai kejadian di depan mata maksudnya gitu. Seberapa emosional? Sangat emosional kalau buat saya pribadi. Menanggung beban karakternya Kinan yang harus saya bawa, harus saya tanggung selama 45 hari syuting, itu sangat berat, sangat emosional. Tapi karena saya punya support system yang sangat luar biasa di lokasi, ada Mas Reza, ada Kak Benny, ada cast-cast yang lain juga yang selalu membantu saya untuk memberikan yang terbaik. Jadi walaupun sangat berat, tapi dibawa santai aja gitu. Kalau amit-amit. Terima kasih. Oke, terima kasih Putri.